Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur karena rahmat-Mu kami sore hari ini boleh menerima sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 yang demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang menerima sabda Tuhan, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. Firman Tuhan yang kita terima pada saat ini dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Dan kita diberikan tema respon hati terhadap situasi. Pak Samuan GKJ Argo Mulyo, hari kemarin kita mendengar bahwa di Salatiga angka positif COVID-19 sangat banyak sekali, ada 13 kasus yang baru di hari Selasa kemarin. Dan itu akan membuat seseorang memiliki respon yang bermacam-macam. Ada yang memiliki respon, "Alah cuek, alah COVID, corona, pasti juga akan terjadi, pasti juga akan kita jumpai." Ada juga yang memiliki respon, "Wah, kok semakin hari semakin bertambah, ora barbar, ora rampung-rampung, tidak selesai, justru semakin hari semakin bertambah banyak." Bahkan hari Selasa kemarin sampai 13 kasus positif corona. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, respon terhadap situasi atau kejadian tertentu akan berdampak dan akan menunjukkan jati diri siapa seseorang tersebut. Bacaan kita pada sore hari ini, respon hati terhadap situasi. Di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan dari Kanaan, yang dalam hal ini adalah perempuan dari Serofenisia. Ketika mendengar Tuhan Yesus lewat, dia langsung berteriak. Bagaimana Tuhan memakai berbagai cara, bagaimana Tuhan memakai berbagai situasi untuk melihat sebagaimana kehidupan manusia, bagaimana orang tersebut memiliki iman. Inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan memakai berbagai situasi yang sulit, yang biasanya disebut persoalan, atau bahkan permasalahan, kesulitan, penderitaan, atau kesesakan, yang mengembangkan karakter seseorang, itu kita bisa melihat kualitas iman.
bagaimana Tuhan Yesus memakai semuanya itu untuk melihat kualitas iman seorang ibu dari Kanaan, dari Sirofenisia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang perempuan Kanaan yang memiliki anak yang pada waktu itu anaknya kerasukan setan. Bagaimana anaknya sangat menderita, bagaimana anaknya merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi hati seorang ibu ditunjukkan oleh perempuan Kanaan yang mengajak di dalam kehidupan umat dan kita semua untuk membuktikan kualitas iman di saat-saat tertentu di dalam kehidupan. Seorang perempuan Kanaan yang disebut pula perempuan Sirofenisia, sekalipun berada di dalam situasi yang pada waktu itu sangat sulit, tetapi memiliki respon hati yang positif. Respon hatinya bagus, respon hatinya positif. Ketika datang kepada Tuhan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang pada waktu itu kerasukan setan. Tetapi apa yang dijumpai pertama kali ketika perempuan itu memohon kepada Tuhan? Rasa-rasanya pada waktu itu Tuhan mengabaikan apa yang menjadi permohonan dari perempuan tadi. Di situ disebutkan sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali Tuhan tidak menjawabnya. Pada ayat 23. Perempuan itu akhirnya tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, perempuan yang pada waktu itu memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, Tuhan seolah-olah mengabaikannya. Tidak menjawab, tidak merespon. Dan bahkan ketika Tuhan mengetahui dan menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang diberikan anak-anak itu dilemparkan atau diberikan kepada anjing. Ini adalah sebuah pukulan yang sangat luar biasa, ujian yang sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan Kanaan tersebut. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh perempuan itu tidak berkecil hati, tidak membuat perempuan tadi merasa minder, merasa putus asa. Justru perempuan Kanaan tadi terus meminta, terus memohon kepada Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang sangat terhimpit, walaupun di dalam keadaan yang pada waktu itu sangat sulit. Karena melihat anaknya sangat kesakitan, harus dihempaskan ke sana kemari oleh setan yang merasuki di dalam tubuhnya. Inilah yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia tadi, di mana iman ditunjukkan begitu kuat, begitu teguh, walaupun di dalam hidupnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, situasi yang terjadi saat ini, itu pun yang akan menunjukkan di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang terus menunjukkan angka yang luar biasa, belum ada kata landai atau bahkan penurunan. Terkadang ketika kita berdoa, terkadang ketika kita memohon Tuhan, sampai kapan hal ini akan terjadi? Sampai kapan peristiwa ini akan selesai? Tetapi seruan permohonan di dalam setiap kehidupan dan doa kita, terkadang Tuhan itu melalui pemahaman manusia, terkadang Tuhan itu abai. Tuhan itu membiarkan. Semakin hari kasus COVID semakin bertambah atau semakin banyak. Di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan atau bahkan landai. Justru semakin hari semakin meningkat. Inilah yang terkadang membuat kita ini semakin hari merasa sedih, frustasi, ape lunga wedi, mau pergi was-was. Ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Tetapi sore hari ini kita diajak untuk mengingat kembali bahwa sekalipun
di dalam kehidupan manusia terhimpit, merasakan yang namanya sakit penyakit, merasakan yang namanya di dalam kehidupan merasa takut, khawatir. Tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita melihat situasi, melihat kondisi, melihat keadaan hidup kita yang mungkin saat ini tidak menyenangkan. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita tetap berteriak memohon pertolongan dari Tuhan. Inilah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin sama seperti perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia tadi, yakin bahwa Tuhan ketika terus dipanggil, ketika Tuhan terus di dalam kehidupannya kita memohon, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia itu membuktikan. Dan itu pun yang akan mendorong, menguatkan dan meneguhkan iman kita yang mungkin saat ini kita sedang mengalami sakit. Secara manusiawi mungkin kita sudah tidak tahan. Secara manusia mungkin kita saat ini sudah tidak kuat. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini ada di dalam kehidupanku? Tetapi toh ternyata iman dan kualitas yang dibuktikan oleh perempuan tadi juga menolong di dalam kehidupan kita. Untuk kita mau menunjukkan kualitas iman kita. Tidak hanya sakit penyakit, permasalahan kehidupan yang lain. Pandemi COVID, permasalahan pekerjaan, permasalahan pasangan hidup, permasalahan ketika kita menantikan buah hati, dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain. Sudahkah kita mampu menunjukkan karakter atau kualitas iman kita? Bagaimana Tuhan akan melihat? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan, di dalam pergumulan kita ini meminta pertolongan dari Tuhan? Perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia tadi justru mengajak di dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi di dalam pergumulan kehidupan kita, walaupun itu begitu berat, walaupun itu sangat tidak kuat ketika kita menanggungnya, tetapi masih ada Tuhan, masih ada kuasa dari Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita diingatkan kembali. Sore hari ini kita diteguhkan di dalam iman kita. Bagaimana permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah pelecut, menjadi sebuah dorongan agar di dalam kehidupan kita menyadari, agar di dalam kehidupan kita tetap ingat, agar di dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu pun akan mengembalikan kehidupan kita, akan memulihkan kehidupan kita, akan memulihkan situasi yang saat ini sedang terjadi, akan menyembuhkan kita yang saat ini merasakan sakit, akan menjawab segala doa-doa dan permohonan kita. Asalkan kuncinya sama seperti perempuan Kanaan atau Sirofenisia tadi, dia tidak merasa tersinggung ketika pertama kali memohon seolah-olah Tuhan mengabaikan. Itu secara manusiawi. Tidak putus asa, tidak tersinggung, tidak patah semangat. Justru inilah yang akan menunjukkan kualitas di dalam kehidupan iman kita. Bagaimana kita menjadi orang percaya, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sudah diselamatkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta kehidupan umat, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Mari kita belajar dari perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan, yang mampu menunjukkan kualitas iman.
bagaimana di dalam kehidupan ada kuasa Tuhan yang dirasakan. Selamat menjalani kehidupan dengan kualitas iman yang luar biasa. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.